Ya contoh saat ini Anda semua itu posisinya kan seneng sama saya. Nah, kalau nggak seneng ya nggak dibela-belain, habis maghrib udah datang di sini. Duduk uyel-uyelan kayak gitu kan karena Anda seneng sama saya. Panitia seneng sama saya, berusaha ngundang saya. Karena Anda seneng, ya kudu bondo. Lah saya posisinya kan disenengi. Nompo. Enak disenengi daripada seneng. Orang seneng itu keluar modal. Harus berkorban. Tapi kalau disenengi, nompo. Disenengi itu enak. Apa saja kalau disenengi, nggak ada pun pasti dicari. Hilang dicari. Sakit diobati. Rusak diperbaiki. Jenenge yuk. Kecemplung sumur lo dijeguri. Karena disenengi. Nyelempit lo nyelempit. Jadi cukiti sak keneke. Padahal we nyelempit nggone panggonan sing paling elek lho. Dadi uyel-uyel sak keneke. Kok cerdas banget sih zaman. Karena disenengi. Kalau disenengi itu enak. Maka sampeyan rajin ngaji, teruskan. Bagus itu. Rajin tahajud, teruskan. Yang istiqomah, bagus. Rajin baca Quran, berzikir, sholawat, teruskan. Bagus. Rajin puasa, Senin Kamis, teruskan. Bagus. Tapi jangan lupa, harus punya ikhtiar maksimal agar menjadi orang yang disenangi Allah. Karena sebanyak apapun ibadahmu, kalau posisimu nggak disenangi Allah, ditolak. Oh nek gak disenengi lho, dinyunyuk-nyunyukno lho, nyoh. Ditolak. Meskipun banyak, meskipun bagus, top, kalau nggak disenengi, ditolak. Nggak begitu bagus kalau disenengi, diterima. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari orang yang disenengi itu bernilai banyak. Mbok sampean gak ngatekno diomong yo. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari yang disenengi itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih yang disenengi itu menjadi berharga, spesial dan istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, permen itu harganya berapa sih? 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih yang disenengi, wah berharga banget, spesial, istimewa. Ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya, dipamer-pamerin, dibangga-banggain. Ini loh permen dari yayangku. Mari ngono dibuka terus didilat, disai. Sesuk pamer ke meneh. Sedikit kalau datangnya dari kekasih itu menjadi banyak nilainya. Meskipun ibadahmu cuman sedikit, kan ibadahmu cuman sedikit toh. Kok gak ngaku potonganmu. Walaupun ibadah kita cuman sedikit, tapi kalau posisi kita disenengi sama Allah, ibadah yang sedikit itu diterima Allah dan nilai banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau disenengi, minta apapun pasti diturutin. Jaluk sak jaluk itu dituruti. Belum minta aja udah ditawarin. Kalau disenengin, jangankan minta. Belum minta itu udah ditawarin. Urung jaluk lo wis ditawani. Yang sama no pengen opo? Ngomong yo. Pengen opo? Ngomong yo. Malah kadang-kadang dikonokno ngene, yang sama no pengen tak apakno. Ngono barang. Lah kalau kita disenengi sama Allah, setiap kita minta ke Allah, memohon ke Allah, berdoa ke Allah,
pasti diijabah. Orang disenengi kok. Paham nggak yang saya sampaikan ini? Maka jangan heran, kadang-kadang para kiai berdoa itu nggak sering-sering, jarang berdoa. Tapi ya diijabah sama Allah. Kenapa? Oh, kiai-kiai itu disenengi sama Allah. Nek rupamu. Wala mundonga nganti muntuk-muntuk Rabbana nganti muntuk-muntuk ngobos dongamu. Kenapa? Lo Anda posisinya nggak disenengin sama Allah, kok kayak dosa. Kalau disenengi sama Allah, doa pasti diijabah, minta pasti dikasih. Itu yang saya maksud. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah, tanda bahwa orang seneng itu diantaranya mencontoh dan mengikuti yang disenengi. Orang yang ngaku seneng Nabi tapi nggak mau mencontoh perilaku Nabi, perilakunya nggak sesuai dengan cerminan akhlak Nabi, nah, berarti cintanya palsu. Manidda'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnati fahuwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia nggak mau mencontoh dan meneladani perilaku Nabi, maka sungguh dia adalah pembohong besar. Salah mecicil lah. Aku yo wedi dipecicili wong sakmono akeh. Getak ae kok. Kan tanda kalau orang itu cinta kan mau mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Moh gak asik blas. Nyaute ku cie. Gitu loh biar asik. Saya ulang. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Belum waktunya. Tunggu komando. Kalau aku udah selesai baru nyambung cie. Awas, aku belum selesai ada yang cie. Tak jahit lambene. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta, dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Edan kabeh. Apa? Kiai ini podo edane. Sapa ngomong? Makasih. Ngerti edan kok diundang. Berarti sing ngundang lebih edan. Edan kok dirungokno. Padha edane. Enggak apa-apa, kita memang edan. Edan cinta kita kepada Nabi. Edan cinta kita kepada Allah. Wes ciene wes. Nah, bentuk dari mengikuti Nabi yang paling simpel dan paling sederhana. Halo. Zaman cari kerja, cari duit, cari kerjaan, cari harta, silahkan. Gak dilarang. Selama itu planningnya, target utamanya untuk akhirat, untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Cari duit yo silahkan, gak dilarang. Itu juga untuk sarana ibadah. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Islam bukan anti dunia. Islam bukan anti harta. Islam bukan anti duit. Halo. Apa dikira Islam itu ajarannya cuman orang itu disuruh sholat, wiridan, ibadah mahdhah terus, nggak ngurusin kerja, nggak ngurusin harta, nggak ngurusin duit? Enggak. Sadar kita. Siapa sih yang nggak seneng sama duit? Semua orang tuh kalau sama duit yo seneng. Ayo tobu nyaut kok kaya gak doyan. Semua orang itu kalau sama duit ya, jabatan apapun orangnya kalau sama duit ya, orang punya profesi apapun itu kalau sama duit ya, jamaah yang datang sekian banyak ribuan ini loh kalau sama duit ya, kiai aja kalau sama duit.
Ya aja banter-banter, seneng. Ya seneng. Islam nggak anti dunia. Oke. Zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid. Dia tuh udah nggak ngurusin kerja, nggak ngurusin duit, nggak ngurusin harta, nggak ngurusin dunia, nggak mikirin dunia. Dia melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia, melepaskan diri dari segala sesuatu yang berbau dunia. Dia cuma di masjid, iktikaf, sholat, zikir, iktikaf, sholat, zikir, kayak gitu aja kerjaannya. Cuman akhirat aja yang dipikirin. Kalau digambarkan untuk memudahkan pemahaman, kira-kira sholatnya luar biasa, bagus banget. Dia takbir tuh panjang, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaannya fasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dihafal dibaca. Habis Fatihah itu baca Yasin. Habis Yasin Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman Al-Kahfi. Habis itu Waqiah. Habis itu Tabarok. Tambah Juz Ammah. Sampai Qul a'udzu birabbin nas, terakhir minal jinnati wan nas. Masih kurang lama hafalannya Quran habis, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke hafal hadis cuma 15. Kentean hafalan masih kurang panjang, tambahi lagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang panjang, tambahi lagi. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dia rukuk 90 menit. Tahu yang dibaca apa? Oh, luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya rukuknya panjang banget. Subhan. Lama-lama ya mbuh apa ae sing diwaca. Sujud nganti bathuke benjut. Zikir sampai lambene jedir. Poso sak bendino. Berangkat haji itu tiap tahun. Hebat gak? Pergi umroh itu seminggu 5 kali. Bisa rumahnya Mekah kok. Rumahnya Mekah kok. Gampang. Seminggu 5 kali. Top. Ahli wiridan. Ahli berzikir. Kalau zikir pakai tasbihnya nggak mau kayak umumnya orang itu kecil-kecil dari kayu. Dia bikin tasbih yang spektakuler, kelopo direntengi. Jadi ngitungnya pakai 2 tangan, gelodak. Top banget. Sampai orang-orang sekitar, warga sekitar itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesianya apa? Mengatakan nih ngomong no, mengarani kok apa? Mengira yo ngiro kuwi. Yo mengarani. Menengo sing ceramah ki aku. Terserah aku. Mengarani kalau dia tuh ahli surga. Itu orang ahli surga, itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Rame berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah mendengar kabar itu langsung komen. Iya, Rasulullah komen. No, pikiranmu lek komen mesti nang Facebook toh. Makanya saiki ku madzhabe thariqah Facebookiyah kok. Komenmu ya orang genah. Update status yo gak beres. Update status yo galau tingkat dewa. Potonganmu galau tingkat dewa. Sesuk ya update meneh. Kamu kangen aku enggak sih? Akhirnya ada yang komen cuma H sama M. Ngono to. Bawahnya komen lagi 2 huruf WK. Bawahnya kasih komen lagi au ah. Komentar ini loh kalau disingkatkan jadi komen. Rasulullah
Lho sampean kok ngarani lek wong kuwi ahli swarga dasarnya apa? Loh iya ya Rasulullah, itu orang udah nggak ngurusin dunia, nggak mikir harta, nggak mikir duit, cuman fokus ibadah dia, ya ahli surga dong. Rasulullah lantas bertanya, terus dia makan dari mana? Ya dikasih orang. Kalau ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih dia nggak makan, itu tawakal dia, tawakal. Kata Nabi, tawakal nggak ngono bro. Tapi Rasulullah yang nggak ono bro nih, ono yang enggak. Itu ya tak tambahi untuk memudahkan pemahaman. Kenapa harus dimudahkan pemahamannya? Nah, karena saya sadar yang saya omongin kan kelihatannya orang-orang yang kurang begitu cerdas. Jadi, yang merasa tersinggung minggato. Wong emang aslinya yang nggak cerdas kok. Lah terus dia kerjanya apa? Nggak kerja ya Rasulullah. Dia udah nggak mikirin kerja, nggak mikirin harta, nggak mikirin dunia. Pokoknya dia fokus untuk akhirat. Kemudian Nabi bersabda, orang yang mau bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid, ke musola untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid, iktikaf sholat dikir, tapi nggak mau kerja. Sebaliknya, Rasulullah juga nggak memandang baik kalau ada orang yang cuman ngurusi dunia, kerja, duit, sampai melupakan akhirat. Gara-gara sibuk kerja, sampai meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Sholatnya bolong-bolong, sering ditinggalin. Tapi begitu kumat, sholatnya dikerjakan sekalian, digabung-gabung. Sehingga niatnya aneh. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Itu sholat pun dioplos. Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Itu kok manggut-manggut udah tahu artinya. Lo kok ngene-ngene? Ngantuk? Ya enggak lah. Mana mungkin ngaji bareng Anwar Zahid kok ngantuk? Enggak mungkin lah. Kalau bapak-bapak pasti seneng dengan cara penyampaiannya dan materinya yang mudah diterima. Kalau ibu-ibu pasti seneng menikmati wajah saya. Lah, sing ngene-ngene minggato. Oh nyatane belum maghrib wis dateng ngono. Itu kan demi rindu kamu sama aku. Oke. Wis to meneng wae, gak usah iri. Ganteni apa piye? Ayo ganteni. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukanlah sebaik-baik dari kalian itu orang yang hanya memikirkan akhirat, ngurusin akhirat sampai meninggalkan urusan dunianya. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang hanya fokus ngurusi dunia sampai lupa akhirat. Akan tetapi yang terbaik adalah yang mengupayakan dua-duanya. Dunia diusahakan, akhirat diusahakan. Sehingga dunia dapat, akhirat juga dapat. Hidup di dunia ini masalah harta ibarat orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masuk berlayar no jembatan. Yo kate bantah kok iko. Enggak tadi we. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Makasih. Orang berlayar di lautan agar bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan, memang dia butuh air untuk minum, untuk masak. Tanpa air mungkin mati di tengah perjalanan, nggak bisa sampai tujuan. Tapi jangan karena butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air, yang nggak bisa sampai tujuan karena perahunya pasti akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Memang perlu air untuk minum, untuk masak, untuk perbekalan. Kalau nggak ada air nggak sampai tujuan. Tapi jangan karena membutuhkan air, enggak aku nggak ngombe. Terus
Perahunya dipenuhi dengan air, malah tenggelam. Sama, kita hidup di dunia butuh harta, butuh duit. Tapi jangan karena membutuhkan harta dan duit, lantas hidupmu dipenuhi dengan harta, hidupmu dipenuhi dengan duit. Maka kamu akan tenggelam dalam sesatnya harta dan duit. Tidak bisa sampai ke tujuan pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak sampai kok, amin nih loh. Rupane ayu oon. Makanya didengerin dulu. Jangan asal amin. Wong nggak akan pernah sampai ke pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Wong nggak akan pernah sampai, amin. Didengerin. Itu kan bukti kalau terkesima memandang aku. Sampai nggak konsen. Ya mohon maaf kalau meskipun disediakan kursi yang empuk, saya berdiri karena saya nggak tertarik sama kursi. Lagian saya tahu jamaahnya kebanyakan ibu-ibu, kaum perempuan. Maka saya berdiri, saya sadar hasil survei, riset, penelitian terakhir membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Lah orang itu kalau fokusnya cuman harta dunia, harta dunia, harta dunia, yang nggak bisa sampai untuk menggapai kenikmatan akhirat, dia malah akan diperbudak oleh dunia. Pasti itu. Banyak loh orang seperti itu. Dunia itu cuman dikumpulin, numpuk. Tapi dia nggak bisa menikmati dunia yang dikumpulkan itu. Malah dia diperbudak oleh dunia. Halo? Banyak yang kayak gitu. Di kampung-kampung itu kerja keras, cari duit, terkumpul banyak, beli sawah. Kerja lagi, dapat duit banyak, terkumpul, beli sawah. Tapi nggak sempat nikmati duitnya, wong ditukokno sawah terus. Kerja lagi, cari duit, terkumpul dapat banyak, belikan sawah. Dia nggak sempat nikmati duitnya. Sawahnya luas, 20 hektar. Tapi lihat orang seperti itu, enggak resik sawahnya timbang raine. Sawahnya yo bersih rapi, tapi wajahnya rumbuk ono modelnya. Malah ono di duit 150 juta katanya biar berkembang. 150 juta biar berkembang, dibeliin sapi 10, dirawat sendiri. Ganteng sapi ini karo wonge. Maka Anda tuh kalau punya duit, jangan cuma ditumpuk, dinikmati. Rugi loh hidup ini kalau hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Rugi. Kayak orang yang sibuk cari makan tapi nggak sempat makan sendiri. Penjual nasi pecel, kadang-kadang ada saking sibuknya ngelayanin pembeli, dia sendiri nggak sempat sarapan. Ya jualannya habis, tapi setelah itu yang berangkat nonang rumah sakit. Gitu loh. Makanya kalau duitmu banyak, dinikmati. Rugi punya duit banyak nggak dinikmati. Duit banyak, beli mobil yang bagus, yang enak dinaikinya, suspensinya empuk. Jadi kalau ada juglangan geledek ngono. Duit banyak kok nggak dinikmati. Duitnya lo miliaran, beli mobil ya harganya 16 juta. Di starter yang enggak kena-kena. Cekikikikikikikikik. Kelekek. Kelekek, kelekek sampai 29 kali baru bisa. Begitu gasnya dipancali melakukannya prokoprok. Dipakai beloi pintunya membuka sendiri. Gelodak. Tangki ganti jirigen. Itu kan ya keterlaluan itu no. Makanya kalau duitmu banyak, Bapak berangkat umroh, daftar haji, nikmati duit. Hidup cuma sekali, nggak punya
pengalaman luar negeri. Urip ngutak kayaknya. Hidup cuma sekali, nggak pernah naik pesawat. Mulai nang Jember Banyuwangi yang ngebis numpak kapal. Nggak dinikmati sih. Hidup cuman sekali-kalinya, nggak pernah naik pesawat. Rugi, Pak. Hidup cuma sekali, nggak pernah ngelihat pramugari. Cantik-cantik, bro. Mulus-mulus. Nggak kayak istrimu yang jemburis-jemburis itu. Hidup cuma sekali, nggak pernah nginep di hotel. Model apa? Urip model apa? Salah sampean kesini dulu pendatang. Aslinya kan karena dua kemungkinan. Kalau nggak kekurangan, ya kewirangan. Ya roh, potongamu ketoro kok. Loh sekarang kalau sudah sejahtera, sudah makmur, ya dinikmati. Termasuk menikmati hidup, menikmati duit, disedekahkan. Nah, nanti keterangannya. Nah itu menikmati duit, duitmu yang sesungguhnya yaitu, yang disedekahkan itu. Dan gak akan habis duit kalau disedekahkan. Gak ada ceritanya orang gara-gara sedekah terus jatuh bangkrut. Orang kaya gara-gara sedekah terus jadi miskin, gak ada. Orang kaya gara-gara nyantuni anak yatim terus habis kekayaannya, gak ada. Malah berlimpah-limpah kekayaannya. Tiap hari manusia itu didampingi dua malaikat, yang masing-masing malaikat itu berdoa. Doanya malaikat itu diijabah Allah. Satu malaikatnya berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Kok gak amin zaman? Ketoro eman arep ketokno. Iki digiring mau departemen pengemisan mau lewat. Malaikat yang satu itu berdoanya gitu, Allahumma ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Maka orang yang ahli sedekah itu hartanya semakin banyak, kekayaannya semakin berlimpah. Ya diantaranya ya berkah doanya malaikat tadi. Lah malaikat satunya berdoa medeni dongane. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, menahan duitnya tidak diinfakkan, berikan dia kerusakan. Iki engko kapan ana panitia keliling sing gak ngasih infak titenono. Kejelungup. Minimal sampai rumah lambemu langsung udunen ngisor dhuwur. Mripate timbilen kiwa tengen. Titenono. Ini doanya malaikat toh. Yang tidak mau menafkahkan hartanya, duitnya, beri dia kerusakan. Makanya orang yang hartanya nggak dinafkahkan sama sekali, pasti hidupnya nggak barokah. Mungkin duitnya banyak, tapi tidak ada kedamaian dan ketentraman dalam hidup berumah tangganya. Dalam keluarganya nggak mungkin ada kedamaian. Mungkin dia kaya. Ngeseng ngomong betul paling ya ora patek kaya. Asli, saya sudah sering meniteni, menengeri itu loh. Duitnya banyak tapi nggak ada infaknya sama sekali, nggak ada kedamaian dalam hidupnya. Uripnya itu ndak tentrem. Mesti nih, pasti. Halo, wes toh ngelihat aku, ngapain ngelihat situ? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tolong perhatikan. Ada filosofi Jawa yang mengajarkan ke kita. Hoi, menabung itu bahasa Jawanya kan nyelengi toh. Kenapa kok disebut nyelengi? Nyelengi itu berasal dari kata dasar kurang kenceng.
Menabung itu bahasa Jawanya nyelengi. Kenapa disebut begitu? Karena nyelengi itu berasal dari kata dasar celeng. Lah iya, maka wadah untuk nabung itu kan namanya celengan. Bentuknya apapun namanya ya celengan. Bentuknya ayamnya namanya bukan ayaman no. Duitnya lebokke celengan, padahal bentuknya ayam loh, namanya celengan. Bentuknya sapi, macan, namanya ya panggah celengan. Kenapa ya? Karena orang yang melakukan itu memang perilakunya seperti loh, celeng itu unik. Pertama, apa saja dia makan, itu celeng. Apa saja dia makan, itu celeng. Lah orang yang perilakunya seperti celeng, ya gitu, modelnya geragas. Cari duit itu nggak peduli halal haram, pokoknya dia menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit, yang penting dapat hasil. Celeng kok. Lah celeng itu kalau mau makan, itu bahan makanan dikumpulin dulu, nyari kumpulin, ditumpuk-tumpuk. Setelah numpuk dapat banyak, celeng ini agak jorok, mohon maaf, tuh makanan dikencingi. Tujuannya apa? Biar bau dan gak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip toh karo kelakuanmu. Ngumpulin duit, tabung, ngumpulin duit, tabung, ngumpulin duit, tabung. Dan disimpan kayak gitu, biar gak diganggu sama tetanggamu yang lagi membutuhkan. Biar gak diganggu sama masjid yang kekurangan dana. Biar gak diganggu sama anak-anak yatim yang butuh santunan. Nanti kalau ada tarian iuran alasannya aku nggak pegang duit, ya nggak pegang, wong diuyui kok. Kan disimpan di tabungan. Para celeng-celeng sekalian, yang sukanya seperti itu mohon maaf. Padahal saya kemarin nyampaikan waktu ngaji di mana itu, pokoknya nggak ada ceritanya. Disedekahkan kok habis, malah semakin banyak. Nah kalau dibilangin gini mesti bantah. Kabeh ustadz yang ngono kuwi omongane. Jare nek sedekah kuwi tambah akeh, tambah gede. Nyatane aku lo punya duit 1 juta, tak sedekahkan 300.000, yuk karek 700. Ngono kok jarene tambah akeh. Membacane ustadz itu ndak iso matematika. Ngomong tok. Ya ndak ada rumusnya, mana setiap rumus dikurangi itu pasti makin sedikit. Masa dikurangi kok tambah banyak? Nggak ada rumusnya. Ada rumusnya, dikurangi itu makin banyak. Laut itu dikurangi ikannya tiap saat, dikuras ribuan ton, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Segorondi sing kentekane wae, ayo ngomong lambemu. Padahal dikurangi terus loh, ikan dikuras ribuan ton, tapi nggak pernah tuh kehabisan ikan, malah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ayo, bantah nih, iwake ra gelem kabeh. Iwak kon kabeh. Itu yang diambil lu ikan semua, besar kecil, teri-terine ambil semua, nggak habis-habis. Nah duitmu kuras, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke TPA, kasih ke musola, kasih ke proyek-proyek agama, nggak akan habis duitmu, malah makin banyak. Kayak laut yang dikuras ikannya tapi nggak habis-habis. Kadang ini gue saya bantah, aku kurang opo. Musola tak kasih, masjid tak kasih, TPA tak kasih, ada pengajian yang nyumbang, ada santunan yatim yang ngasih, lah kok gak tambah-tambah duitku. Berarti sampean belum bisa seperti laut. Paling saya sapi tank paling. Kalau udah bisa kayak laut, ya pasti nggak akan habis-habis. Kadang bantah, namanya disedekahkan itu dikurangi, masa dikurangi kok makin besar? Nggak ada ceritanya. Ada. Nah anak sunat itu, anak laki-laki yang sunat itu aslinya barangnya kan kecil. Disunat kan dikurangi, dipotong. Apa itu terus jadi lebih kecil? Ya enggak, yang delonteng koteng-koteng kok. Padahal itu dipotong, dikurangi loh.
Gak percaya, grayangono dhewe-dhewe. Maka coba duitmu potong, sunat kurangi. Nanti kalau ada panitia keliling, demi Allah nggak akan habis, demi Allah nggak makin kecil, makin delonteng koteng-koteng. Mantep, yakin, gitu loh. Bu, itu kekayaanmu yang sesungguhnya, yang disedekahkan itu loh. Yang dibuat rumah megah, mati ya ditinggal. Dibelikan tanah, mati ya tinggal. Belikan mobil mewah, mati ya ditinggal. Tapi yang disedekahkan terus menyertai jenengan, membarengi apa membarengi ya? Ya membarengi, bahkan menolong, membela sampai di surga nanti. Lah nek 2000 ya ukil. Surga itu penuh dengan fasilitas. Di sana penuh dengan kenikmatan dan semuanya harus dibeli. Belinya sekarang. Hidup ini nggak ada yang gratis, bro. Ayo ngomong apa sing gratis? Ngomong. Apa ngomong? Jare sopo? Coba zaman gak iso ngentut. 10 juta ndak cukup itu. Nggak gratis, dipikir gratis gimana? Nggak ada hidup ini yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus beli, bayar. Hidup ini nggak ada yang gratis. Zaman mendapatkan istri yang bayar kok. Lah iya hidup ini mana ada yang gratis. Gini gitu Kang syuting mbok gratisi. Minggat. Lah di surga itu penuh fasilitas. Ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu. Ladzatan lisyaribin. Tinggal nyedok, minum sepuasnya. Penasaran kan? Subscribe bagi yang belum. Lah kalau cuma 1000 dilatok kon. Bidadarinya wah cantik-cantik, terbuat dari za'faron. Bidadari surga itu. Umbuna. Harum. Nek ngene-ngene iki buat dari tanah, kecut modelnya. Makin lama makin kecut. Kalau bidadari itu dibuat dari za'faron. Harum, luar biasa. Cantik. 1000. Nginceng tok kon. Bidadari 1000. Cuman bisa ngintip. Terserah sampean saiki. Kalau yang di booking itu mahal, fasilitas yang Anda dapat juga spesial, VIP. Nek zaman seneng kelas ekonomi yang nyemplung ono 2000 wae. Ayo bro, selawatan. Monggo panitia. Departemen Pengemisan. Nah, yang putih-putih nanti selesai balik maneh, awas gak balik maneh. Biasanya wis oleh duit terus minggat biasanya. Awas apan gak balik maneh langsung tak dongani. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung doa apa lanjut? Oke, ternyata bekal kita yang terbaik hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jamaah sekalian, takwa itu ada langkah yang praktis. Mbok rati reken kok.
Ngajak lanjut. Kok nggak diperhatiin sih? Takwa itu ada langkah yang praktis. Wis rungokno to. Panitia sini agak kemenyek kok. Awal-awal ditawarine gayane kaya gak gelem. Ini ada jadwal gini. Kaya gelem kaya gak, kaya gelem kaya gak. Gayamu. Sing ngrebut iki sak pirang-pirang, Bro. Menyek saiki nyatane. Ya aja mergo Pak kaji iki ngene ora ngarang ngajino kene. Ngaji di tempat lain. Gayane. Belum tahu kualitas mungkin ya. Bagaimana langkah praktis dari takwa itu? Ya pokok apa saja yang diperintah Allah kerjakan walaupun berat. Halo. Apa saja yang diperintahkan Rasulullah lakukan meskipun berat. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ya sorry, ini intonasinya orang ceramah ya kayak gini. Biar mantep. Nah kalau misalnya nggak ada intonasi ya apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan. Yang diperintahkan Rasulullah laksanakan. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Gak mantap. Itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Nah, ceramah sing larang kan ngene iki modele. Kalau memang diperintahkan nama Allah, diperintahkan nama Rasulullah, lakukan, laksanakan, kerjakan apapun yang menjadi rintangan, penghalang, terjang. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Meskipun berat, emang menjalankan perintah itu berat. Ngelakoni perintah kuwi abot. Sholat tahajud itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya banyak yang gak kuat. Padahal kalau malam juga terbangun. Tapi gak tahajud. Cuman piece of the chur. Kencing loh bahasa Inggrisnya kan piece of the chur. Dan kalau sebelah sini piece of the jazz. Kan suaranya beda. Karena memang tahajud itu berat. Padahal yang cuma berapa menit sih? Paling mentok setengah jam. Tapi karena itu perintah dan karena itu berat, makanya ya jarang yang kuat. Sedikit banget yang menjalankan. Padahal kalau dilaksanakan, itu yang mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Berat tapi laksanakan. Kalau ingin dapat ridha Allah, kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dapat maghfirah dari Allah, kalau ingin dapat rahmat dan barokah, walaupun berat, karena itu perintah, kerjakan. Lakonono. Memang menjalankan perintah itu berat. Mohon maaf. Puasa Ramadan itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya ya banyak yang gak kuat. Padahal makan sahur ya ikut. Ya habis 3 piring. Bareng istri, bareng anak. Makan sahur ya entek 3 piring. Begitu sekitar jam 1 siang hari. Lagi di pasar, lagi di jalan. Gak kuat. Imane yang gak kuat. Tola-tola gak ada yang kenal. Bleng. Masuk restoran. Telap, nyanti sampai rumah ya penampilannya kayak lemes. Di depan anak jalannya sempoyongan, genteang. Ayah lemes nak, padahal bareng tek 2 piring. Nggak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Loh karena memang berat, maka banyak yang tidak kuat melaksanakan perintah itu berat. Lah. Walaupun berat, kerjakan kalau ingin dapat ridho, syafaat, rahmat, barokah. Lakukan walaupun berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak ngaji ini. Anda, Bapak Ibu, Saudaraku, jamaah sekalian bisa hadir di majelis ini. Ini bukan hal yang ringan. Berat sesungguhnya. Berat. Ibu-ibu rela meninggalkan sinetron.
Nah, soalnya boy wis meninggal kok. Gak rame, selesai cerita. Kasihan si Reva itu. Rumahku juga ada televisinya. Lah, sesungguhnya berat. Jangan dikira datang di majelis ilmu kayak gini pekerjaan ringan. Berat. Ini kalau kita nggak dapat undangan dari yang punya majelis, siapa? Allah dan Rasulullah, nggak bisa datang ke sini. Walaupun rumahnya deket itu, tinggal melangkah itu lo nyampe, nggak berangkat, malah kelon. Berat loh. Apa dikira nggak berat? Saking beratnya sampai ada yang, ya Allah, kaki ini keju. Makanya terus selonjor, golek sendenan. Biasanya sing lemu-lemu nih. Nah, kalau dapat panggilan Allah, dapat undangan Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, motoran, berangkat nyampe ke tempat sini, karena emang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Ini majelisnya Rasulullah, bukan majelisnya panitia. Panitia itu cuman pelaksana, sama seragam putih hitam itu tok. Itu kadang ada yang belum lunas kok. Kok ngenyek. Ini majelisnya Rasulullah, berat bisa datang di majelis semacam ini. Menjalankan perintah itu memang berat, tapi kalau ingin dapat ridho, dapat syafaat, dapat rahmat, dapat barokah, meskipun berat, kerjakan. Kayak saya ceramah, apa dipikir gak berat? Berat. Loh, estafet kalau lagi di Jawa, sehari itu 3 jadwal, kadang 4 jadwal. Estafet, seminggu gak pulang. Sering saya kayak gitu. Dari sini ke sana, sini ke sana, sini ke sana. Ini aja tadi sore masih di Masjid Masjid apa itu kemarin? Di Sanur. Semalam di Ibnu Batuta. Tadi di Sanur, sekarang di sini. Lihat terus ceramah lebih dari hampir 2 jam. Coba, apa enggak berat? Berat, jangan dikira enggak berat. Tapi karena ini perintah, tak lakoni. Karena kalau enggak tak kerjakan, aku nanti enggak dapat. Loh. Kalau nggak ngerti maksudku mbak ojo duluin. Bagaimana nggak ngerti karepku mbak ojo disii. Gitu loh. Berat tapi tetap saya lakukan. Berat tapi tetap saya kerjakan. Karena saya pengen dapat. Mau tak jahit lambemu. Pengen dapat ridho Allah. Pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Pengen dapat rahmat. Pengen dapat barokah, pengen dapat saudara. Loh, yang mahal itu nilai persaudaraan. Kayak gini kok duit itu opo duit. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Jangan duit itu opo. Saudara, ayo, oi. Makanya kalau sampean disuruh pilih duit sama saudara, mesti pilih duit karo dulur mesti luwih abot. Coba duitmu banyak melimpah, tapi nggak punya saudara, nggak punya temen. Ayo, mau apa kamu? Nah kalau nggak punya duit, temennya banyak, saudaranya banyak, ada kesusahan, yuk banyak yang nolong. Lalu duitmu wakeh, gak duit konco, gak duit dulur. Urip ijen no tengah horo-horo. Dadi ketua suku blekok kayak. Apa artinya duit banyak? Yang mahal itu saudara, ngono lho. Makane aku rene iki golek dulur. Orang itu menengo. Kalau banyak saudara kan banyak yang mendoakan. Banyak temen, banyak yang mendoakan. Akeh konco akeh sing ndongakno. Kayak gini malam ini saya ngaji bareng jamaah ribuan kayak gini sampai di luar muat. Otomatis ini dadi koncoku kabeh. Loh, misalnya kok saya mati terus dimintai mendoakan dengan baca Fatihah, mau apa enggak? Mau. Ya mau aja semangat-semangat ngono. Modelmu kaya nyengkakno. Aku ben cepet ngono po. Wis gak genah. Ya biasa jawabnya yo mau ngono ae lho Kak. Mau ngono.
semangat modelmu. Aku tuh masih banyak tanggungan. Ini inden jadwal utangnya masih 3 tahun. Itu tak anggap utang, aku harus ngelunasin. Makanya buri-buri aja aku. Nah kalau ketua takmir mau berangkat duluan ya silahkan. Saya ngalah. Gitu loh. Aku ojo dhisik. Tanggungannya masih banyak. Masih dibutuhkan banyak orang. Belakangan. Tapi kan karena anda-anda ini teman, udah dadi konco, otomatis mau mendoakan. Lho kuwi enak elek koncone akeh. Padha-padha ndongakno konco sama bukan konco, beda. Temen sama bukan temen tuh beda. Kalau temen mendoakan serius sungguh-sungguh. Konco ya ikhlas nek ndongakno. Mergo eling konco, tahlil yo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat soalnya temen, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, padahal semalam lo dia masih nyoteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nyotengnya sambil berdiri loh semalam. Bareng aku lo nyotengnya lo kok saiki mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syutingnya diumet-umetno lo. Illallah, la ilaha illallah. Konco soalnya. Ya, serius tahlil yo tewenanan. Kalau gak konco ayo sak genahe. Nah. Apalagi berkate gepeng. Tambah. Amin, mengaminkan doa beda. Teman sama bukan teman. Teman ini mengaminkan doa ya sungguh-sungguh. Amin ya Allah. Amin. Eling konco. Amin ya Allah. Amin. Ngono konco. Padahal mau bengi lho saya digojloki karo kiai sing ceramah no. Amin. Amin. Wong lemune kaya ngono nak kok mati. Gak nyongko lho padahal dadi takmir masjid lho baru berapa bulan. Amin ya Allah, amin. Konco soalnya. Kalau bukan konco karek min nih wabot modelnya. Nanti mau separuh. Padahal tinggal min nih lo berat banget. Wong dikabari ada berita kematian temen sama bukan temen tuh beda, reaksinya tuh beda. Mbak, si anu temennya sampean tuh ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Itu temenku orangnya baik. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ngono konco. Nek gak konco dikabari. Mbak sampean gak krungu, iku mati. Wes. Neng ayem ngono modele. Wong dikasih tahu ada berita kematian kok wes. Neng seneng ngono modele. Ya. Iya. Wong ngiseni kerdus 2000 cerewet. Nyumbangmu kaya piro. Nyumbang 2000 cerewet. Pokoknya wong dinyek ya seneng ngono. Aku ngenyek tapi yang taknya itu nggak mungkin marah. Kenapa? Karena itu fakta. Ngarep marah piye wong nyatane yo ngono. Karena kadang-kadang kan ada orang ngomong tapi omongannya itu menusuk, sakit rasanya. Yang dikata-katain bisa tersinggung, bisa marah. Nek aku ndak, aku ngomong menusuk itu enggak menusuk, mengganden. Kenapa? Ya enggak mungkin marah lah, wong memang itu kenyataan. Tak loke nyumbang mung 2000 arep cerewet. Nyatane sing cerewet-cerewet nyumbange ya 2000 temen moan ngono. Mau marah gimana? Memang cuma 2000 kok.
Gitu loh, fakta soalnya. Ini gak fakta gak ngomong no, bro. Ngono lho, aku kene gak fakta gak ngomong aku. Wes, terserah, seneng gak seneng resiko. Aku siap kok. Siap. Aku gak disenengi siap, paling resikonya gak diundang lagi ke sini. Gak masalah, golek nggon liyane wek. Tempat yang lain ngantri sak pirang-pirang kok. Gak bingung blas aku. Wes. Subhanallah, mohon maaf ya, ngaji kalau nggak dibikin kayak gini ya, wis ngantuk kabeh. Apalagi ibu-ibu alasannya, mbak aku mulai mbak anakku nangis. Ancen anaknya dijiwet tok. Biar nangis, daripada wah ngajinya nggak enak, akhirnya anaknya dicubit biar nangis. Mbak sepurane aku mulai anakku nangis. Wis apal kelakuanmu. Nah sing lanang ya alasannya pura-pura kencing topo ngono, tapi gak balik. Nah, kayak gini, tadi lo yang kencing balik mana lo piro ae wesan. Dikira aku nggak ngerti sampai yang di depan duduknya itu ke situ kencing tadi, balik meneh. Makanya sekarang itu harus dikemas kayak gini. Aku kepingin apa? Mohon maaf. Sekarang ini kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di era seperti ini kalau sampai kita nggak mampu bersaing, nasib kita pasti oek. Pedagang nggak mampu bersaing, oek. Bisnis apapun nggak mampu bersaing, oek. Petani nggak mampu bersaing, hasil panenannya oek. Pejabat nggak mampu bersaing, jabatannya oek. Kiai pun harus mampu bersaing. Artinya bukan persaingan sesama kiai. Bersaing dengan kegiatan-kegiatan, event-event yang berbau maksiat. Lah kalau event yang berbau maksiat pengunjungnya banyak banget. Lah kalau majelis taklim, pengajian, tabligh akbar, pengunjungnya cuma sedikit, berarti kiainya nggak mampu bersaing. Loh terus nasib agama Islam bagaimana? Kalau setiap ada acara pengajian jamaahnya cuma 10, 12, sementara event-event yang maksiat itu pengunjungnya luar biasa, meludak kayak gitu. Islam akan semakin tergeser, lama-lama terkikis habis. Awalnya lentur, lama-lama bisa luntur. Makanya saya berupaya bagaimana supaya pengajian itu jamaahnya banyak. Nyatane sing teko ya sakmene akeh. Ayo, padahal ini enggak ada loh pemberitahuan macam-macam, enggak ada. Andaikan diberitahukan, diumumkan, ya sido tekan dukur-dukur musala ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Oke, tolong perhatikan. Ini serius saiki. Terus, Bu. Wong wedok kadung krasa penak ya terus ngono. Ya kono nang ngisor karek terus. Sing nang dhuwur ya sengkleh. Udah. Bu. Wes konsen, fokus, dah ngaji. Iki nggugah sampeyan sing merem-merem mau lho. Soalnya aku ya rodok gak enak. Ono sing ngomong, "Lha itu kok manggut-manggut itu apa udah ngerti artinya?" Ngantuk jere. Perasaan, kalau ngaji sama aku nggak mungkin ngantuk lah. Aku tuh nggak bisa ngomongin orang yang lagi tidur itu aku nggak bisa. Makanya tolong barangkali saya nggak ngelihat, ada temen di sampingnya yang ngantuk, tolong jongkrokno sisan ya. Nulari ku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi langkah praktis dari takwa itu apapun yang diperintah Allah, diperintah Rasulullah kerjakan. Sekalipun berat, karena itu yang bikin hidup kita jadi mulia, itu yang akan membahagiakan dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sebaliknya, apa saja yang dilarang Allah, apa saja yang dilarang Rasulullah, tinggalkan, jangan sampai dilanggar. Walaupun itu menggiurkan hatimu, walaupun mencotno hatimu, tapi itu larangan Allah, larangan Rasulullah. Tinggalkan, jangan coba-coba melakukan. Karena kalau Anda langgar, kalau Anda terjang, pasti hidup Anda akan terhina. Pasti. Halo. Contoh. Molimo, jangan.
Itu larangan. Bu, ngegosip. Bahasa Inggrisnya ngerasani. Ojo, itu larangan, jelas Al-Quran melarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan menggunjing satu di antara yang lain, karena menggunjing itu ibarat memakan bangkai dari saudaranya yang digunjing tadi. Padha karo mangan badange sing dirasani, maka jeng rasani Bu nggih. Nggih? Nggih apa? Wong ngene do ngrasani aku kok. Ora kok ganteng men ngono. Kok ra padha karo no kaset. Ana sing ngono. No kaset kok ireng ngono modele. Iki kok rada piye? Bu, yang di kaset-kaset, di video kelihatan hitam, itu yang goblok tukang syutingnya. Makanya awas tukang syuting 1, 2, 3, 4. Kapan dadine ireng tak antemi siji-siji kok. Berarti syutingmu gak kualitas. Bu, ngene ana sing ngrasani kok. Ngrasani ini gak bener. Suamiku kok gak ganteng kayak Ustadz itu. Gak oleh. Soalnya wajahmu juga gak secantik istri aku. Yang gak level. Ayo nang do istighfar dewe-dewe kono. Bu, mohon maaf, mengomelin suami itu larangan. Jangan pernah dilakukan. Ngono kuwi. Urung-urung iki lho wis bantah. Aku wani memastikan itu bojone mesti kuru mesti. Lebih ya wong angger laki ape mangap wis dimplok. Laki ape mangap dimplok. Makanya sekarang ada gerakan gasumo. Gerakan suami males omong. Nah, karena punya istri yang model kayak gitu. Suami baru buka lambene dimplok. Makanya banyak suami-suami yang mati muda. Wah, aku ngomong lo belum selesai. Ambek ustadz yang ngono apa maneh ambek bojone. Gini loh sayang, dengerin. Dengerin dulu. Jangan suka menyelatu suamimu. Ya tentunya ini dalam posisi suami bener, aku nggak bakal suami sih nggak bener, nggak bakal suami sih nggak gena. Ngapain suami nggak gena dibahas-bahas? Itu loh Bu, nggak boleh. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Maka raih ridho suamimu agar engkau dapat ridho Tuhanmu. Jangan sering-sering menyelatu. Kalau dirimu sering menyelatu suamimu, maka bibirmu, lidahmu, lisanmu itu menjadi duri-duri tajam yang menyayat hati suamimu, menusuk-nusuk perasaan suamimu. Padahal pikir suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu itu. Sungguh tega nian dirimu. Bu, yang ikhlas. Misalnya suami pulang telat. Udah jam 2 malam, 2 dini hari baru pulang. Sorry Bu ya. Ibu bukain pintu ikhlas apa ngerundel? Jujur ikhlas apa ngerundel? Dengan senyum apa cemberut? Ya gak cemberut tok. Ya cemberut sampai ngomel-ngomel. Kenapa pulang? Jam berapa ini? Jam berapa? Pelorak-pelorok matane kaya. Jam berapa? Udah nggak usah pulang.
Keluar lagi, nggak usah tidur di rumah, tidur di gerdu kan. Lho, sarungmu, bantalmu gawa pisan. Kene nang kelon sampai kentongan kono. Bu, suamimu nggak mungkin sadar, nggak mungkin sembuh, malah parah. Udah hatimu sakit, pikiranmu sumpek, dosamu besar. Gara-gara ngomel kayak gitu. Santimu loro, pikiranmu sumpek, dosamu gede, suamimu tambah nakal. Rugi tumpuk-tumpuk. Coba, oke, biar untuk menyadarkan suami, pakai cara yang bagus. Bu, makanya sampean tadi diajak bersolawat, zikir, baca Quran, agar bibirmu, lisanmu, lidahmu itu indah, penuh berkah, penuh pahala. Sehingga akhirnya dalam kehidupan berumah tangga dirimu akan kulina. Ya kulina. Lah apa bahasa Indonesia nih? Wi biasa, wi bahasa Indonesianya biasa. Lek biasa bahasa Indonesianya apa? Ya biasa. Lah iya, lah nek kulino bahasa Indonesianya apa? Wis tak pikir ngene iki. Maka meskipun suami kok pulangnya terlambat, jam 2 dini hari, setengah 3 dini hari, ketok-ketok pintu. Buka pintunya. Bentar. Langsung sing ikhlas, alhamdulillah suamiku udah datang. Pahami itu sebagai sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Wong lanang ngono dapurane peristiwa besar. Anggap itu peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu, Bu. Yang ikhlas, alhamdulillah suamiku udah pulang. Yang biasanya gerundel gerutu, hatinya ikhlas, alhamdulillah. Biasanya cemberut, senyum, wajah cerah. Dan melayani suami seperti itu yang bernilai jihad. Pahalanya besar. Jihadnya ibu-ibu itu nggak pakai perang. Kayak kemarin meledakkan bom panci itu. Ada bom wajan, bom nanangan. Bukan, jihadnya ibu-ibu sebagai istri yang melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan pelayanan terbaik. Itu bernilai jihad yang pahalanya besar. Oke, bukain pintu dengan hati yang ikhlas, wajah yang cerah, sambut dengan senyum. Buka pintu, biasanya ngomel-ngomel, ganti solawatan. Cetek, sret. Suami kelihatan, langsung sambut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, suami masuk rumah, keluyur-keluyur, sambut lagi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Waras bojomu. Sembuh, besok dia udah nggak berani pulang terlambat. Wedi disolawati kok. Gitu loh. Bu, besok insya Allah nggak berani pulang lambat malam. Sekalian pulang pagi. Oke, coba nanti dipraktekin. Yang punya suami kayak gitu kalau pengen sembuh. Udah nggak apa-apa, dia malam hari, dini hari. Dibukain. Alhamdulillah suami udah datang. Indik. Ya cepetlah dibuka cetek. Sambut. Sallallahu ala Muhammad. Sampai ucek meripat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup pintu, suami masuk seret. Tola'al badru. Paling suamimu lewat cuman senyum. Senyum, ngomongnya cuman dikit. Oh, gila. Pokoknya apapun lagi lho wis 2 jam, Bu. Dipikir wong ngomong nggak capek no. Apapun, siapa ngomong ngombe. Mbak anggap pedusmu. Yang agak halus sedikit nggak bisa. Silahkan diminum itu nggak iso. Ngombe. Wis gak duwe tata krama ngene. Ngaji nggak punya adab. Siapa nesu? Yang gak. Nesu ambek sampeyane padha karo nesu ambek watu. Gak ngefek.
Aku wis biasa ngadepi ngono-ngono. Biasa. EGP. Emang gue pikirin. GTR. Gata reken. Ya wes. Telat. Udah. Ya wes. Lo kok saya kurang. Nuruti kurang lah. Ketakwaan itu modal utama, bekal utama kita untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah duit itu ndak usah dipikir nemen-nemen, Bu. Soalnya gini ya. Masalah duit itu semua dikasih sama Allah. Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan kepada orang yang disenangi, juga kepada orang yang enggak disenangi. Jadi orang yang disenangi, yang ahli ibadah, ahli taat, dikasih sama Allah, dikasih harta. Orang yang enggak disenangi Allah, yang ahli maksiat, yang nakal-nakal itu, ya dikasih sama Allah. Makanya jangan heran, ada orang nakal banget tapi kaya raya. Ada enggak? Maka ada orang yang wah bagus ibadahnya, sholat jamaah enggak pernah telat, tapi melarat. Memang orang baik dikasih sama Allah, orang nakal juga dikasih sama Allah. Ya padha karo wajah lho, padha karo wajah, rupa lho. Kadang ana wong rupane ganteng ngono, tapi nakal. Hoi. Ana wong apian tapi rupane pokoke ana ambekane ngono ae. Kadang nuwakal tapi ganteng. Kadang apian tapi rupane lah ngono iku. Wong sugih melarat iku pawaan. Pawaan itu ngerti pawaan sampean ya? Potongan iki lho, potongan. Ya padha karo pawakane awake lho, ana wong iku pawaan lemu, ana pawaan guru, ana potongan lemu, ana potongan guru. Nek pancen potongan lemu, meskipun makan cuman sedikit, ya lemu. Nek potongan guru, mangane akeh ya tetep guru, paling ya cuma atos ngono ae. Lah kita itu kan sering terjebak. Dianggap kalau orang kaya banyak harta itu orang baik. Dianggap kalau orang miskin itu orang yang enggak bener. Enggak, kadang sampai ada yang ditanya, "Mbak, sebelah rumahmu, Mbak, kok kaya banget tuh orang? Mobilannya aja berapa?" Yo kaya, emang dia orang ahli wiridan. Tiap malam itu dia merotolin tasbih 76. Lah itu yang sebelah barat rumahmu, jarak 2 rumah itu kok miskin banget, melarat banget. Iya pancen kualat. Enggak, orang melarat, miskin itu bukan orang salah. Orang miskin itu bukan orang kualat. Soalnya ngene lho, sepurane ya. Kadang-kadang ana wong didadekno melarat nang nelongso. Ya Allah. Ya Allah. Aku ki lho salah apa? Wong padha-padha kerja nang Bali ya 10 tahun. Engkae kok sugih ngono nang aku kaya pancet ngene iki lho. Aku ki lho sakjane kualat apa? Wong melarat itu bukan orang salah, bukan orang kualat. Pancen karo Gusti Allah di model ngono. Di model melarat. Model melarat. Wis model. Mbok ora paham kok diomongi sampean. Emang sama Allah di model melarat. Kadang-kadang kita itu salah, terjebak, sering terkecoh. Dikira orang kaya itu orang baik, kalau orang miskin itu orang jelek. Sehingga kalau orang kaya dihormati, dimulia-muliakan, kalau orang miskin diremeh-remehkan. Sering ada acara apapun, orang kaya datang belakangan, duduknya ya di depan. Padahal datangnya belakangan. Sing tepuk tangan ini jelas melarate. Soalnya ngrumangsani, datangnya depan, tapi ya mau diselempit nono pojokan ngono. Duduk depannya ya dijunjung kok. Pindah, bukan sini tempat kamu. Ini tempatnya undangan VIP.
Padahal yang melarat itu kondisi manggon ngarep ya dijunjung, dijumputi ya pindah. Jalan kalau di depan orang kaya ilem bungkuk nek perlu berangkang. Subhanallah, kenapa sih kita kayak gitu? Padahal Rasulullah udah ngancam, siapa yang hormat kepada orang kaya karena hartanya, karena kekayaannya, zahaba thulutsa dinihi, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya lenyap. Apa nggak boleh hormat sama orang kaya? Boleh, tapi kehormatan itu bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan karena duit. Mungkin karena ilmunya, dia kaya tapi dia alim. Kita hormat bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya. Atau karena akhlaknya, dia akhlaknya luar biasa. Atau karena kedermawanannya, dia emang kaya, dia dermawan. Kita hormat karena kedermawanannya, bukan karena hartanya, bukan karena duitnya, bukan karena kekayaannya. Tapi kalau karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agama. Naudzubillah min. Makanya tolong, sampai ditamoni wong sugih karo wong melarat, padakno. Samakan perlakuannya, jangan dibeda-bedakan. Kalau yang namu orang kaya, gupuh, monggo, silakan, jempol maju terus, silakan. Nek tamu nih wong melarat, kono, golek lungguh dhewe kono, kualat, hoi, sampean biar nggak salah faham, Allah bikin sejarah. Nabi api-api menungso, manusia terbaik itu nabi. Allah bikin nabi itu yang model-model macamnya. Ada nabi yang di model kaya raya, ada nabi yang di model miskin, tapi tetap sama-sama nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Ada nabi yang di model kuat gagah, ada nabi yang di model sakit-sakitan. Ada nabi yang sakit-sakitan, tetap nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Nabi yang kaya raya, kayak Nabi Sulaiman. Wilayah kekuasaannya loh sak donya. Pasukane, tentaranya bukan cuma manusia, gendruwo barang. Tunduk semua. Istana jangan nanya, mutu manikam, emas permata, inten jemerut, yupa inten tapok parut. Indah, kaya raya. Nabi Sulaiman itu saking kaya rayanya, istrinya itu 1000. Bojone lo 1000. Nah, sampan di bojo 1000 Pak, ya udar kabeh. Semerotol. Nah, sampan bojo siji mlaku serapati jejeg ngono. Apa maneh bojo 1000. Nabi Sulaiman itu istrinya lo 1000. Coba, halo? Kaya. Tapi ada nabi yang sama Allah di model miskin, kayak Nabi Isa alaihi salam. Miskin banget Nabi Isa ini. Rumah nggak punya, istri nggak punya, saudara nggak punya, keluyuran ya Nabi. Makanya Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih, artinya kan pengembara, tukang ngambah dalan. Keluyuran, yang dimakan ya dedaunan, buah-buahan. Miskin banget, melaparat. Tapi tetap Nabi, orang kok terus dianggap gak patek Nabi. Kok gak patek Nabi, ya tetap Nabi. Gitu loh. Ada nabi yang gagah perkasa, sakti mandraguna, jawara, kuat. Kayak Nabi Musa, wataknya keras. Nabi Musa kuat, batu besar itu, batu gunung. Dicongkel pakai tangan, gelodak, langsung keluar sumber air. Ceritanya kan gitu. Tangannya Nabi Musa itu cara saiki ya bego. Alat berat itu. Kuat. Ada nabi yang sakit-sakitan, kayak Nabi Ayub, sakit-sakitan, tapi ya tetap nabi, ojo dilokno, nabi yang menggerikan. Tetap nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Ukurannya nabi bukan karena sehat badannya atau sakit badannya, kaya hartanya atau miskin hartanya, bukan itu ukurannya. Lah para ulama, para kiai itu warasatul anbiya, al ulama warasatul. Para ulama mewarisi para nabi, bukan cuma mewarisi nabi. Kalau pewaris nabi, satu nabi aja yang diwarisi. Ini enggak, pewaris dari para nabi. Maka ulama itu juga macam-macam karakternya. Ada yang mewarisi karakternya Nabi Ayub, sabar banget. Sabar, ada kiai itu yang gayanya halus. Menyikapi masalah ya
halus. Ada yang karakternya kayak Nabi Musa, keras. Bayangkan, pamit ke Nabi Harun. Mas Harun, titip umat aku 40 hari. Aku riyadhah, 40 hari aku khalwah, munajat ke Allah. Titip umat, jangan sampai umat ini hilang keimanannya. Nabi Harun kan halus. Begitu ditinggal 40 hari, umat itu banyak yang ingkar, banyak yang kufur. Datang langsung marah-marah. Janggutnya Nabi Harun itu dipegang, titipi umat 40 dino gak entos. Keras. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang keras. Allahu Akbar. Ngono aja heran sampean. Memang marisi Nabi Musa, gaya dakwahnya keras. Ada yang sistem seperti itu. Ya coba lokno. Ngono lho. Lah emang dia marisi Nabi Musa keras. Gitu loh. Ada yang halus, sistem penyampaiannya juga halus, metode dakwahnya juga halus, cara mengajak masyarakat juga halus. Ada yang keras, haram. Ono sing model ngono iku. Ono sing yo ngono ku gak oleh. Gak boleh. Ono sing haram. Ono sing ngono ku ono. Jangan heran sampean, macam-macam karakternya. Ada yang mewarisi Nabi Musa, sakti, gagah, kuat. Itu kiai mewarisi Nabi Musa. Ada yang marisi Nabi Ayub, nyontek no. Ya kiai, tapi ya memang tepak marisi Nabi Ayub. Diajak melekan jam 11 bengi, ambekane iki wis ngik. Ngik. Ya jombok lokno, kiai kok gering lho. Ukuran kiai atau bukan itu enggak dari sehat tubuhnya atau sakit, enggak, tapi ukuran itu dari kedekatannya sama Allah, kasih sayangnya sama umat. Tandanya kiai, tandanya ulama itu deket sama Allah, welas asih kasih sayang sama umat. Ojo mbolokno, gitu loh. Ada yang mewarisi Nabi Isa, miskin, sarung itu enggak bisa beli. Kalau enggak lebaran itu pun dikasih orang. Tapi ya tetap kiai, ojo mbolokno, kiai kok kere loh. Mesti kualat kayak. Mewarisi Nabi Ayub kok. Ada yang ulama itu mewarisi, ya ustadz ulama marisi Nabi Sulaiman, ya termasuk aku ki. Amin ngono lho, Bro. Iki doa iki. Malah diguyu. Biar ndak keliru sampean, biar nggak salah paham. Biar nggak salah paham. Wong asline kaya miskin itu sama. Sama-sama tanggungan Allah. Sugih melarat asline podo tanggungane Gusti. Wong sugih tanggungane Gusti, wong melarat tanggungane Gusti. Sama kan? Bedanya orang kaya itu bagiannya udah dikasih, jatahnya udah dikasihkan. Wis digawa dhewe. Nah, wong melarat yang miskin itu bagiannya belum dikasihkan. Berarti masih digawakno sean. Isih digawakno, durung dikekno. Lah sing wong sugih-sugih iku jatahe wis dikekno, dadi wis digawa dhewe. Ayo sampean seneng ndi? Digawakno to nggawa dhewe? Nah iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong iki nek pinter nek cerdas, meskipun duwe apa-apa, punya banyak hal, males kon nggawa dhewe. Wani mbayari. Ngapain hidup kok diberat-beratin? Bayari kon gawakno, itu wong cerdas. Ya milih digawakno. Nek wong goblok iki senengane brotong-brotong ae ngono kuwi. Gotang. Orang kaya kan segalanya punya. Oh, apa-apa digawa dhewe. Abot. Ayo sampean pilih dadi wong melarat apa pilih dadi wong sugih? Goblok. Ya makanya itu. Penasaran kan? Subscribe bagi yang belum. Biasa, tapi di sini kan enggak, cuman satu jadwalnya spesial. Mestinya yo harus ngerti panitia itu. Gitu loh. Yo kan yo nggak mudah toh datangin aku. Jujur Bapak Ibu, saya itu kalau lagi ada yang ngundang itu kepinginnya hati, yo kepingin bisa. Aku itu paling enggak tega. Apalagi yang jauh-jauh datang yo, dari Jawa Barat, dari luar Jawa, datang ke rumah silaturahim minta jadwal. Lalu terus udah nggak ada itu. Aku sampai nggak iso jawab, iso ngomong. Susah rasanya hati yo kepingin iso, kepingin banget bisa itu. Tapi rasanya kalau udah
mepet-mepet gimana. Kadang-kadang ngotot, tolonglah diusahakan, sehari saja tolong diusahakan. Tak bilangin, ya bikin tanggal sendirilah, tanggal 36 aku ngomong. Kalender wis ndak ono. Nanti kalau ada tanggal 36 bulan 17 aku. Nah, maka menyikapi fenomena akhir-akhir ini, sama sekalian, kita harus dewasa dalam berpikir. Kedepankan tasamuh, toleransi dan saling menghargai. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Oke? Karena akhir-akhir ini negara kita agak diguncang oleh beberapa isu yang ada pula indikasi tujuan untuk memecah belah umat. Memecah belah bangsa ini. Maka NKRI itu udah harga mati, Pancasila udah harga mati. Kita harus tetap guyup, rukun, okay? Nyikapi yang dewasa. Yang lagi ramai kasusnya Pak Ahok, ya kita harus dewasa dalam bersikap. Yang nyuruh, mari berangkat ke Jakarta, kita aksi bela Islam. Yang nyuruh berangkat bener. Nah, ada yang larang, nggak usah berangkat, kita doakan dari sini, nggak usah berangkat ke Jakarta. Ya bener yang larang, yang nyuruh bener, yang larang bener, ya sama-sama bener. Nah, kok bener yang larang? Lah kalau berangkat ke Jakarta semua kan nggak muat tuh Jakarta nanti. Ya apa kamot Jakarta, lu terus Bali gak ya sepi lu kok. Semua berangkat ke Jakarta, gitu loh. Nanti terjadi chaos, artinya chaos politik, malah ribet negarane. Makanya kalau saya yang nyuruh berangkat bener, yang larang yo bener lah kalau berangkat semua. Kok ya opo tambahan ngono lho. Dadi aja dilokno kok terus mana itu keimananmu, agamamu dilecehkan, kamu kok diam saja malah ngelarang-larang berangkat. Bukan berarti ngelarang itu enggak setuju. Nek budal kabeh lho terus gak kamot nggo Jakarta. Ini saya diambil hikmahnya aja. Dengan adanya peristiwa itu, ghirah keislaman semakin kuat. Umat Islam jadi makin kompak, makin bersatu. Semangat keislamannya muncul kembali. Kan ambil hikmah itu. Di sana kemarin juga geger, nggak ribut. Malah diajak sama-sama berdoa, bersolawat, berzikir, kunut nazila. Hikmahnya yang dulu nggak doyan solawat di sana, melu solawatan lambene. Padahal aslinya lo gak doyan solawatan. Di sana dijak solawatan yang ngene. Ketika dibacakan kunut nazilah dia yo amin, melu kunut. Hikmahnya diantaranya itu, ghirah keislamannya makin kuat. Ini kan tantangan buat kita sesungguhnya. Kalau Pak Ahok yang non muslim ngerti Al-Maidah 51. Nah sampean krungu Al-Maidah 51 kan gara-gara ada kasus itu loh. Enggak ono kasus itu kan enggak krungu blas to sampean. Enggak ngerti ngono lho. Ini pukulan telak loh buat kita. Betapa kita yang punya Al-Qur'an, kita imani, kita yakini kitab suci, tapi kita sendiri jarang membaca. Apalagi memahami, apalagi mengamalkan. Ngono lho, Bro. Nyikapi persoalan ini ngono. Ojo kok terus dipek. Mbok sak karepmu. Sikapi. Ngene iki jarene tengah-tengah niki munafik, nggak tegas. Ya terserah mau dia ngomong pakai congor-congornya sendiri ya. Aku wonge nyantai kok. Nyantai. Lek saya ke masyarakat, ke jenengan semua, ayo kita introspeksi, muhasabah, kita perbaiki diri kita masing-masing. Coba kalau masing-masing komponen bangsa ini berupaya untuk mengawali perbaikan dari diri sendiri, ibda' binafsik, semua bersikap seperti itu, semua berupaya untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, demi Allah bangsa Indonesia ini akan luar biasa, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah kalau masing-masing kelompok saling menyalahkan, saling ribut, saling menyalahkan, koyok ngene terus, yakin aku nggak akan berubah sampai kiamat kurang 2 hari. Sampai kiamat kurang 2 hari. Ya tetep kayak ngene iki. Ya kiamat kurang 2 hari kok kapan? Ngono lho, Bro. Saya memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Kasih do bar iki kok. Enggak sido selesai. Udah. Saya manusia yang tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan.
Kalau kebenaran yang keluar dari mulut saya itu benar, ya berarti itu hadiah Allah untuk kita semua. Kalau yang keluar dari mulut saya ini salah, itu karena memang gobloknya saya, memang keterbatasannya saya, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Ya, melaksanakan tugas ke tempat lain. Mudah-mudahan Allah